Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah sekalian, mari kita menghayati dan merenungkan betapa umat Islam ini selalu banyak perpecahan. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Ada satu kitab yang ditulis oleh Abu Mansur al-Baghdadi di abad ke-5 Hijriah. Kitabnya adalah Al-Farqu Bainal Firaq. Perbedaan di antara kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada umat Islam. Dalam kitab ini dijelaskan perpecahan timbul di kalangan umat Islam karena memang agama kita, agama yang diturunkan oleh Allah, adalah sesuatu yang sangat mahal, sehingga banyak orang yang menisbatkan kepada Islam padahal bukan dari kalangan umat Islam. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada minimal 2 kelompok. Yang pertama adalah al-munafikun. Orang-orang munafik itu pura-pura Islam, tapi hatinya begitu benci, dendam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah tidak memerintahkan kepada Nabi untuk membunuh mereka. Inilah yang di kemudian hari nanti akan merusak pemikiran dan pemahaman Islam yang mulia. Lalu yang kedua, ada kelompok yang jadi pemimpinnya adalah Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini adalah orang yang muncul di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan ghanimah perang Hunain. Nah, Dzul Khuwaisirah ini berdiri dengan lancang di hadapan Nabi dan berkata, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah, wahai Muhammad. Nabi bersabda, siapa lagi orang yang lebih adil daripada aku? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu melarang sahabat untuk membunuhnya. Dan ini pada kemudian disebut dengan kelompok Khawarij. Di mana dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani menggambarkan sosok dari Dzul Khuwaisirah ini. Jidatnya hitam, seakan-akan banyak sujudnya. Ya, kemudian kepalanya botak, lalu berpakaiannya cingkrang. Menunjukkan orang yang ahli ibadah tapi hatinya kotor dan busuk, berani mengkafirkan umat Islam. Berani mengatakan kepada Nabi di hadapan Nabi, berbuat adil. Ini sudah luar biasa, keluar dari etika adab para sahabat. Nah, 2 kelompok ini yang pada gilirannya akan mengganggu dan mengatasnamakan mereka sebagai umat Islam, padahal sudah keluar dari Islam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesaat meninggal dunia, mulai bermunculan orang-orang yang munafik ini. Mereka diantaranya mani'uz zakat, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sholat oke, tapi nggak mau mengeluarkan zakat. Hasil ijtihad panjang, akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerangi mereka atas nama Al-Masolih Al-Mursalah. Demikian pula ada kelompok Musailamah Al-Kadzab yang mengaku dirinya sebagai nabi dan kemudian diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Inilah awal. Maksud perpecahan itu adalah kelompok-kelompok yang pemahaman dan ajarannya menyimpang dari ajaran yang telah sempurna diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Nabi bersabda yang diterima oleh Abu Hurairah, bahkan hadis ini diriwayatkan oleh jama'atun minas sahabat, kelompok dari para sahabat, bukan 1, 2, 3 sahabat. Di antaranya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang Yahudi telah berpecah belah 73 golongan. Wa tafarraqat an-nasara ala snataini wa sab'ina firqatan. Dan orang Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan. Wa tafarraqa ummati, dan terpecah umatku ala thalasi wa sab'ina firqatan, 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali 1 kelompok. Ini hadis ini membuat kita sedih. Dan Nabi sudah mendapatkan berita yang akan menimpa umatnya setelah beliau wafat. Umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Tadi sudah disampaikan di awal, maka muncul ada Khawarij. Kemudian ada Syiah Rafidhah. Ada kemudian Mu'tazilah dan yang lain-lainnya. Kenapa? Yang intinya adalah di mana iblis begitu benci dengan Islam, sehingga berupaya tanpa henti, tanpa lelah untuk memporak-porandakan Islam ini dengan menyelewengkan pemahaman-pemahaman. Maka inilah yang menjadi penyebab umat Islam semenjak ditinggalkan oleh Nabi sampai hari ini terpecah belah. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan kita semua ada dalam kelompok yang satu yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Thaifah Najiyah, kelompok yang selamat. Demikian, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.